bisa diselidiki dan juga masuk dalam kasus ijazah palsu, ya karena ini guys, ini dulu pernah jadi KPK, akan tetapi Abraham Semut itu jadi tersangka. Karena apa? Karena membantu mengurus dokumen palsu selingkuhannya. Diketahui, Abraham Samad merupakan ketua KPK periode 2011 hingga 2015. Selama 4 tahun lebih menjabat, Abraham Samad pernah menyalahgunakan pengaruhnya sebagai ketua KPK untuk mengurus pembuatan dokumen palsu. Parahnya lagi, pengurusan pembuatan dokumen palsu itu dilakukan Abraham Samad demi wanita cantik selingkuhannya bernama Vriani Lin. Waduh, Mud, lihat Mud. Semut, ini bukan Mahmud ya guys. Ini Abraham Semut, Abraham Samad, lihat tuh. Lihat tuh. Orangnya bersih katanya guys. Padahal, saat itu Abraham Samad sudah berkeluarga dengan 2 anak serta istrinya Indriana Kartika. Sudah lupa anak istri, Abraham Samad malah resmi tersangka karena mengurus pembuatan dokumen palsu demi selingkuhannya, Vriani Lin. Dokumen palsu itu diantaranya KTP, KK, dan paspor berdasarkan pengembangan kasus Vriani Lin yang lebih dulu jadi tersangka. Tuh kan, sudah dengar? Pernah jadi tersangka. Gak mungkin kalau orang bersih itu jadi tersangka. Orang bersih selingkuh ya guys. Lanjut guys, lanjut. Ini yang membuat Abraham Semut bakalan masuk penjara guys. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Bukan? Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Ayo. Sudah gamblang jelas sang provokator ya guys. Ini bukan masalah podcast boom, bukan. Masalah rekam jejak. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau bahkan mengimbau agar mantan presiden itu mencabut laporannya dan memilih untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi kritik. Menurut saya, dalam logika demokrasi dan hukum modern yang saya pahami, klaim Kanda Abraham Samad ini problematik. Kebebasan berpendapat memang hak konstitusional, tetapi bukan tanpa batas dan tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, terlebih seorang mantan presiden. Saya jadi teringat teori demokrasi deliberatif jargon Habermas. Kebebasan berpendapat dalam ruang publik harus dilandasi oleh rasionalitas, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kritik diperbolehkan, bahkan diharapkan, tetapi harus berdiri di atas dasar informasi yang benar, bukan disinformasi. Tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi telah berkali-kali dibantah dengan data hukum dan dokumen resmi, termasuk klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jika tuduhan tetap dilontarkan tanpa dasar bukti baru yang sahih, maka itu bukanlah ekspresi kebebasan, tetapi bagian dari praktek delegitimasi politik berbasis hoax. Habermas menekankan pentingnya diskurs etik, bahwa setiap partisipasi dalam ruang publik harus tunduk pada prinsip kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, fitnah atau tuduhan tidak berdasar bukanlah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum, melainkan penyimpangan dari etika demokrasi yang kita sepakati bersama. Secara hukum, tindakan Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum merupakan ekspresi dari due process of law, prinsip fundamental dalam negara hukum, Rechtsstaat.
Dalam kerangka teori hukum natural dan positif, hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga ketertiban moral dalam masyarakat. Benar. Seseorang yang merasa nama baiknya dirusak oleh pernyataan tidak berdasar memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Hal ini bahkan ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas martabat pribadi, serta dalam pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Menjadikan proses hukum sebagai kriminalisasi adalah penyimpitan makna hukum yang membahayakan fondasi keadilan. Negara hukum tidak boleh membiarkan disinformasi menyebar tanpa pertanggungjawaban, Betul. apalagi